kabarnya hari ini? Baik ya, berjumpa lagi dengan Ustazah Risa pada mata pelajaran Biologi Asyik. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem ekskresi. Sebelumnya, kita review dulu yuk guys. Silahkan anak-anak menjawab beberapa pertanyaan yang Ustazah tulis di sini. Pertanyaan pertama adalah, what is the difference between excretion, secretion, and defecation? Apa ya bedanya dari ketiga pengeluaran zat itu? Nah, and the second question is, mention kinds of excrete organs. Apa saja organ-organ ekskresi itu? Oke, pertanyaan ketiga adalah, mention kinds of excrete substances by each organ. Kira-kira zat apa saja ya yang dikeluarkan oleh keempat organ ekskresi itu? Dan pertanyaan terakhir adalah, how is the mechanism of urine production? Gimana ya caranya pembentukan urin itu? Kalau anak-anak bisa menjawab dari keempat pertanyaan tadi, artinya anak-anak sudah memahami materi-materi yang sebelumnya sudah Ustazah jelaskan. Oke, lihat ini, ada Shinchan dan Patrick sedang berdialog. Let's watch the video. Ini videonya anak-anak. Check this out. Nah, sudah ya nonton videonya? Nah, dari video tadi, Ustazah mau bertanya, what is your argument about that video? Apa isi dari video tadi? Ya, betul sekali. Video tadi menjelaskan tentang salah satu penyakit yang menyerang salah satu organ ekskresi. Apa nama penyakitnya? Betul sekali, nama penyakitnya adalah panu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyakit-penyakit pada organ ekskresi, mari perhatikan potongan ayat berikut. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Artinya, if you are grateful, I will give you more. Sesungguhnya, jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Anak-anak, seharusnya kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa menyerang organ tubuh manusia. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, to mention disorders and diseases of the excretory system, and the second one is to explain the causes and the consequences of each disease, and the third is to describe about the prevention effort for each disease. Oke, anak-anak, adapun peta konsep pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan yang menyerang organ-organ ekskresi, di antaranya yang menyerang ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Oke, untuk penyakit yang pertama kita bahas dulu yang menyerang organ ginjal ya. Yang pertama adalah penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal itu disebabkan karena adanya penumpukan atau pengendapan zat-zat tertentu seperti kalsium, oksalat, asam urat, dan sebagainya, sehingga dia itu akan membentuk gumpalan keras di dalam ginjal. Akibatnya, ureter akan tersumbat dan menimbulkan tuka serta menimbulkan infeksi bakteri lainnya. Itu dia gambarnya. Oke, penyakit yang kedua adalah nefritis. Ya, kalau nefritis itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri pada nefron. Nah, nefron itu apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Nefron adalah struktur dalam proses pembentukan urin. Nah, kalau dia terinfeksi, maka akibatnya proses filtrasi akan terganggu dan memburuknya fungsi ginjal. Ini dia gambarnya. Beda ya, yang ginjal normal sama yang ginjal
terkena penyakit nefritis. Oke, penyakit yang ketiga adalah albuminuria. Kalau albuminuria itu disebabkan karena adanya kerusakan pada glomerulus. Nah, kalau glomerulusnya rusak, otomatis proses filtrasi akan terganggu dan di dalam urin akan terdapat banyak protein. Coba lihat itu urinnya sampai berbusa ya nak. Nah, itu karena kebanyakan protein. Oke, penyakit berikutnya adalah diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus ini sebenarnya sering sekali loh kita jumpai di masyarakat sekitar kita. Sebabnya apa sih? Penyebabnya ya karena kekurangan hormon insulin. Ada yang tahu apa fungsi dari hormon insulin itu, anak-anak? Ya, hormon insulin itu fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kalau dia kadarnya kurang di dalam darah kita, maka glukosa yang ada di dalam darah akan meningkat. Sehingga urin juga mengandung banyak glukosa. Itu akibatnya penderita diabetes mellitus. Serem ya? Oke, kita lanjutkan ke penyakit berikutnya, yaitu penyakit diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Kalau diabetes insipidus dikarenakan karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Akibatnya orang akan sering ke kamar mandi. Kenapa? Ya karena reabsorpsi airnya itu tidak berjalan dengan lancar sehingga dia akan sering kencing. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan penyakit yang menyerang organ kulit. Yang pertama ada penyakit panu, ya, seperti yang ada di video yang sudah kalian tonton tadi ya. Panu itu sebenarnya disebabkan karena adanya infeksi jamur yang bernama Malassezia furfur atau Cryptosporum oval. Sehingga kulit itu akan terasa kering dan gatal serta muncul bercak-bercak putih di beberapa permukaan kulit kita. Pernah lihat ya nak ya yang seperti ini? Oke. Penyakit berikutnya yang menyerang kulit adalah eksim. Nah, kalau eksim ini kayaknya istilah asing ya bagi kita. Sebenarnya eksim itu disebabkan karena adanya alergi makanan tertentu dan sering berkeringat, sehingga mengakibatkan kulit kering, timbul ruam-ruam merah dan bengkak yang berisi cairan. Coba lihat gambarnya. Mengerikan ya. Oke, lanjut. Penyakit berikutnya yaitu jerawat. Nah, kalau jerawat ini sepertinya anak-anak sudah pada tahu ya. Nah, sebenarnya jerawat disebabkan oleh apa sih? Jerawat disebabkan karena adanya infeksi kelenjar minyak. Misalnya karena ada kotoran-kotoran yang masuk melalui pori-pori kulit. Kemudian ada sel-sel kulit mati dan maupun bakteri-bakteri. Sehingga mengakibatkan munculnya benjolan, kemerahan, dan biasanya kalau sudah parah itu bernanah loh. Oke, selanjutnya kita bahas penyakit pada organ hati. Penyakit yang pertama adalah hepatitis. Kalau hepatitis ini anak-anak biasanya disebabkan karena adanya infeksi virus, baik virus hepatitis A maupun virus hepatitis B. Tetapi ternyata bisa juga disebabkan karena terlalu sering meminum alkohol atau minuman keras dan juga obat-obatan dengan dosis yang tinggi, sehingga mengakibatkan peradaban pada hati yang disertai dengan nyeri sendi, nyeri perut, dan sebagainya. Ini dia gambarnya. Di sana itu hati normal yang masih bagus ya, yang sebelahnya itu hati yang sudah terkena penyakit hepatitis. Lanjut. Penyakit kedua adalah sirosis. Kalau sirosis itu malah sangat berbahaya anak-anak, karena dia ini merupakan komplikasi dari berbagai penyakit yang ada di hati. Serem ya? Ya, betul sekali. Akibatnya akan tumbuh jaringan ikat dan jaringan parut sehingga terganggunya fungsi hati. Itu dia gambarnya. Beda banget ya guys. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya adalah penyakit kuning. Penyakit kuning itu disebabkan karena adanya sumbatan pada saluran empedu, sehingga zat bilirubin bisa masuk ke dalam aliran darah. So, akibatnya beberapa organ tubuh kita akan berwarna kuning, seperti mata,
kulit ya, ataupun lapisan dalam mulut atau hidung. Lanjut ya anak-anak. Sekarang kita bahas penyakit yang menyerang organ paru-paru. Yang pertama yaitu TBC. TBC? Ya, TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Akibatnya akan muncul gejala-gejala seperti batuk yang berlangsung lama, demam, lemas, dan berkeringat. Ini dia gambar dari paru-paru orang yang terkena TBC. Sudah ada keterangannya ya nak? Lanjut, penyakit berikutnya adalah, nah itu gambarnya muter-muter. Ya, namanya pneumonia. Pneumonia itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Diplococcus pneumonia atau beberapa jenis virus flu maupun virus yang menyebabkan batuk. Akibatnya terdapat peradangan pada paru-paru sehingga cairan tertimbun di dalam alveolus. Oke, penyakit berikutnya adalah kanker paru-paru. Tuh, lihat gambarnya. Serem sekali ya nak ya. Sebenarnya diakibatkan oleh apa paru-paru yang seperti itu? Ya, dia disebabkan karena terlalu sering merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Atau bisa juga disebabkan karena menghirup zat-zat berbahaya, zat-zat arsenik, terkena radiasi, dan polusi udara, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali di dalam paru-paru, dan juga disertai dengan gejala batuk, nyeri dada, dan napas yang berbunyi. Oke, anak-anak, nasihat untuk kita pada hari ini yaitu jika kita ingin meraih kesuksesan, jangan lelah untuk berusaha dan berdoa ya. Karena perasaan capek, males itu pasti akan menyertai usaha kita. Tapi kalau kita benar-benar bersungguh dalam berjuang, maka kesuksesan yang ada di atas sendiri itu pasti akan kita raih. Oke, anak-anak, Ustazah rasa sudah cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. See you guys, semoga bermanfaat dan selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.